Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Di kesempatan ini, Basi akan melanjutkan rangkuman drama silat Mandarin Handsome Sibling episode 19 sampai 21. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link video ada di kolom komentar ya guys. Oke, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Shoyu terpaksa melarikan diri dan bersembunyi dari Hwauke yang hendak membunuhnya. Dia melakukan penyamaran di kota Jiangnan. Tapi selama penyamarannya, Jiang Shoyu menemukan banyak keanehan yang terjadi di Jiangnan. Bahkan semua anggota Biro Pengawalan Shuangxi yang merupakan kolega Jiang Yulang juga dibantai. Pembunuh itu juga mengambil perak Duan Hewei yang dikembalikan Yulang pada Biro Shuangxi. Shoyu yang mendengar berita itu amat terkejut. Dia menyuruh Duan San memanggil orang yang masih hidup di Biro Shuangxi untuk dimintai keterangan. Duan Hewei, Jiang Bihe, dan juga Wu Ke pun mendengarkan kesaksian orang itu. Setelah orang itu pergi, Duan Hewei meminta bantuan Jiang Bihe dan Wu Ke untuk menemukan pencuri peraknya. Hewei pun menawarkan tempat penginap pada Wu Ke dan rombongannya. Setelah itu, Wu Ke kembali ke Biro Shuangxi untuk mencari petunjuk. Mereka menemukan jejak kaki di aula Biro Shuangxi. Jejak telapak kaki itu melebihi ukuran kaki manusia biasa. Tiba-tiba Xinlan ingat pada ayahnya yang juga mempunyai kaki yang besar. Keesokan harinya, seorang murid Tiu Shuang mencari Hwauke untuk mengantarkan sebotol arak. Dia bertemu dengan Ti Xinlan dan memberikan bingkisan arak itu pada Xinlan. Pada saat makan, Duan Hewei dan Duan San membicarakan tentang pernikahan dengan Shoyu. Shoyu berusaha mengulur waktu. Dia bisa saja kabur dan meninggalkan kediaman Duan. Tapi dia ingin mengungkap kasus pembunuhan dan pencurian perak tersebut. Setelah itu Shoyu keluar dari ruang makan. Duan San mengejarnya dan memakaikan jubah tambahan. Tanpa disangka, Ti Xinlan juga berada di sana. Duan San memperkenalkan calon suaminya kepada Xinlan. Tak terbayangkan hancurnya hati Xinlan saat itu. Xinlan dan Shoyu berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Tapi sikap mereka benar-benar menjadi kaku. Setelah mengucapkan selamat atas perjodohan mereka, Ti Xinlan pun pergi. Sesampainya di kamar, dia menangis untuk melampiaskan kesedihannya. Semua pengorbanannya untuk Shoyu selama ini menjadi sia-sia. Xinlan menjadi teramat sedih. Sementara Shoyu juga amat merasa bersalah. Walaupun sebenarnya dia selalu berusaha menghindari Ti Xinlan, tapi Xinlanlah satu-satunya perempuan yang singgah lama di hatinya. Dia ingin mengatakan pada Xinlan bahwa dia hanya berpura-pura akan menikahi Duan San, tapi sepertinya itu belum waktunya. Xinlan membuka arak yang diberikan Tiu Shuang untuk meredam kepedihannya. Dia menenggak arak itu sambil mengutuki Shoyu. Malam harinya datang dua orang pria ke balai King Yu. Mereka datang untuk membeli obat. Walaupun toko sudah tutup, mereka memborong bahan-bahan herbal tertentu sebanyak yang ada di toko. Mereka membawa obat itu satu gerobak penuh. Setelah mereka pergi, muncullah Helu ke balai King Yu untuk membeli bahan obat yang sama. Tapi balai King Yu sudah menjual semuanya pada kedua pria tadi. Ternyata kedua orang itu tak hanya memborong bahan-bahan di balai King Yu, tapi mereka memborong semua bahan herbal di kota Jiangnan. Shoyu yang penasaran mengikuti Helu. Shoyu mengambil kesimpulan bahwa kedua orang tadi meracuni kelompok Hwauke. Shoyu mendatangi kediaman Duan untuk melihat siapa yang terkena racun.
没买到。不必太过忧虑，吉人自有天相，只有这些大寒大热的药才能换。 Ternyata yang terkena racun itu bukanlah Wauke seperti dugaan Shoyu, melainkan Tixinlan. Tapi Jiang Bihe berpendapat bahwa target sebenarnya adalah Wuke. Tiba-tiba Wuke mendengar suara di genteng. Dia pun segera berlari keluar untuk memeriksa. Jiang Bihe juga ikut mengejar Shoyu. Shoyu masuk ke sebuah ruangan. Jiang Bihe dan Wuke kehilangan jejaknya. Ternyata ruangan yang dimasuki Shoyu adalah kamar Duansan. Shoyu yang terpojok terpaksa merayu Duansan dan mengatakan bahwa dia sengaja datang untuk menemui Duansan. Ketika Jiang Bihe mengetuk pintu, Duansan menjawab bahwa tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Tiba-tiba Duansan pun berteriak. Jiang Bihe dan Wuke pun kembali ke tempat itu. Duansan mengatakan dia melihat bayangan yang menuju ke arah kamar Tixinlan. Jiang Bihe dan Wuke segera menuju ke sana. Sesampainya di kamar Xinlan, ternyata tidak ada apa-apa. Jiang Bihe kembali keluar untuk memeriksa. Melihat kondisi Xinlan yang semakin parah, Wuke pun menyalurkan tenaga dalamnya. Keesokan paginya, Shoyu memeriksa daerah seputaran balai Qingyu. Ia menemukan ceceran herbal. Ternyata tadi malam Shoyu yang mencurigai dua orang itu sudah membuat lubang di karung herbal yang mereka bawa. Dia mengikuti jejak ceceran itu hingga sampai ke suatu tempat bernama Balai Diling. Shoyu menyusup ke dalam. Dia melihat Ti Wushuang sedang minum arak bersama Zhao Xiangling, pemilik Balai Diling. Ada lagi dua orang bersaudara bernama Lu San dan Lu Jiu. Setelah minum, Ti Wushuang meminta kedua orang itu untuk memperagakan kemampuan kungfunya. Kedua orang bersaudara itu memperagakan kungfu mereka yang hanya biasa-biasa saja. Tapi Shoyu merasa bahwa mereka menyembunyikan keahlian yang sebenarnya. Tiba-tiba datanglah pengawal Balai Diling yang mengatakan ada kiriman lagi. Ternyata semua herbal itu dikirim ke Balai Diling tanpa tahu siapa yang mengirimnya. Sepertinya kejadian ini adalah sebuah jebakan. Shoyu tak kehabisan akal. Dia menggunakan penyamaran dan melamar pekerjaan di Balai Diling. Tak lama kemudian, Jiang Bihe dan Hua Wuke mendatangi Balai Diling. Wuke yang melihat banyak karung herbal di sana segera memeriksanya. Dan ternyata benar, itu adalah herbal yang dibutuhkan. Hua Wuke dan Jiang Bihe pun menanyai Zhao Xiangling yang tak tahu apa-apa. Jiang Bihe sepertinya tak percaya, tapi Ti Wushuang meyakinkannya. Jiang Bihe malah menuduh Ti Wushuang. Wushuang meminta Luo bersaudara menjadi saksi, tapi mereka malah mengatakan tidak tahu apa-apa. Akhirnya Jiang Bihe mengatakan lebih baik mengobati Tixinlan terlebih dahulu, baru menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Setelah meminum penawar, akhirnya Tixinlan pun didatangkan ke Balai Diling. Xinlan mengatakan dia keracunan setelah meminum arak yang dikirimkan oleh Ti Wushuang. Tentu saja Wushuang yang tak merasa melakukannya menjadi sangat emosi. Jiang Bihe meminta pendapat seorang pemanggul tandu. Pemuda itu mengatakan bahwa Ti Wushuang lah yang mencuri perak Duan Heiwei di biro Shuangxi dan ingin membunuh Wuke untuk membungkamnya. Difitnah seperti itu, Ti Wushuang menjadi marah. Dia langsung menyerang pemuda itu. Tapi ternyata si pemuda itu bisa menangkis serangannya. Shoyu mengenal jurus yang dipakai si pemuda. Pemuda itu adalah penyamaran Zhang Yulang. Tapi tiba-tiba dia muntah darah.
Walaupun berhasil menangkis, sepertinya tendangan Tiu Shuang melukainya. Melihat kejadian itu, Jiang Bihe langsung memojokkan Wu Shuang. Xiaoyu berkesimpulan bahwa Jiang Bihe dan Yulang bekerja sama dengan licik. Tiu Shuang benar-benar terjebak dan tak bisa menghindar. Hua Wuke memberi waktu sampai malam untuk menentukan cara Tiu Shuang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah Jiang Bihe dan Wuke pergi, tiba-tiba Tiu Shuang muntah darah. Ternyata pukulan pamungkas Yulang juga melukainya. Luo bersaudara mengusulkan kepada Zhao Xiangling untuk menangkap Duan Heiwei dan putrinya sebagai sandera. Tiba-tiba Xiaoyu muncul dan mengatakan itu bukan ide yang bagus. Tapi Luo bersaudara terus meyakinkan Zhao Xiangling. Akhirnya Zhao Xiangling pun menyetujui usul Luo bersaudara. Xiaoyu pun bersedia menjadi penunjuk jalan sambil berpikir bagaimana cara menggagalkan rencana itu. Rombongan Luo bersaudara pun sampai di kediaman Duan. Mereka membawa 2 tandu untuk membawa Duan Heiwei dan Duan Shan. Mereka masuk ke dalam dan dihalangi oleh pengawal keluarga Duan. Tapi Luo bersaudara membunuhi para pengawal itu dengan kejam. Mereka berhasil menangkap Duan Heiwei dan Duan Shan dengan mudah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan Jiang Bihe yang kembali dari rumah tabib. Xiaoyu mencari cara untuk memberitahu Jiang Bihe. Tapi ternyata Jiang Bihe diam saja dan tak peduli laporan Xiaoyu. Xiaoyu semakin yakin bahwa ini adalah skenario dari ayah dan anak itu. Sesampainya di balai diling, mereka menyekap ayah dan anak itu di kandang babi. Setelah itu Xiaoyu melapor pada Zhao Xiangling. Tiu Shuang yang sebelumnya tidak tahu menahu menjadi kaget dan tidak setuju. Tiu Shuang menjadi marah pada Zhao Xiangling. Karena terlalu emosi, luka dalamnya kambuh lagi. Xiaoyu memapahnya kembali ke kamar. Xiaoyu yang tak melihat jalan keluar meminta Tiu Shuang melarikan diri. Tapi tentu saja Tiu Shuang menolak. Sementara itu di aula Zhao Xiangling sedang berdiskusi dengan Luo bersaudara. Luo bersaudara malah menyarankan untuk bertempur dengan Jiang Bihe dan Hua Wuke. Lu Shan menerangkan strategi pengepungan pada Zhao Xiangling. Xiaoyu yang sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah itu, tiba-tiba mendengar Luo bersaudara yang sedang mengobrol di koridor. Rupanya mereka dibayar oleh seseorang untuk menjebak Zhao Xiangling dan menculik Duan Heiwei. Lu Shan menyuruh Lo Jiu menemui orang itu di restoran Fulai. Xiaoyu yang mendengar itu segera bertindak. Di restoran Fulai terlihat Luo Jiu menunggu seseorang, tapi orang itu tak kunjung muncul. Ia menyuruh seorang pelayan membagikan sekantong uang pada pengunjung di sana. Semua orang berebut mengambil uang itu. Hanya ada seorang kakek yang tetap duduk di tempatnya. Luo Jiu lalu mendatanginya. Kakek itu memberikan sebuah bungkusan. Liu Jiu mengambilnya lalu pergi. Ternyata itu bukanlah Liu Jiu, melainkan Xiaoyu yang menyamar. Tak lama Liu Jiu yang asli muncul di restoran Fulai. Dia menunggu orang yang berjanji padanya. Setelah lama menunggu, orang itu tak kunjung datang. Luo Jiu kembali ke balai diling dan melapor pada Luo Shan. Tentu saja Luo Shan merasa ditipu dan marah sekali. Sore harinya, Zhao Xiangling sudah menempatkan para memanah di atap. Murid-murid Tiu Shuang pun muncul di sana. Mereka berniat membela sang guru. Wu Shuang mengingatkan agar jangan gegabah bertindak. Xiaoyu mengenal murid tetua Wu Shuang adalah kaki tangan Jiang Yulang. Sepertinya jebakan yang dibuat anak beranak Jiang sangat ketat sekali. Sulit bagi Jiu Shuang untuk meloloskan diri. Malam harinya terjadi kejadian aneh. Para pemanah di atap berjatuhan dan pingsan. Tak lama kemudian muncul Jiang Bihe dan Hua Wuke. Wuke marah karena balai diling hendak berbuat licik. Tiu Shuang mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi Jiang Bihe tentu saja tidak percaya. Bahkan Luo bersaudara pun juga ikut menghina Zhao Xiangling dan Tiu Shuang. Padahal merekalah yang mengatur semua ini. Tiu Shuang sangat kesal sekali. Dia kembali muntah darah. Tiba-tiba murid tetua Tiu Shuang menyatakan keluar dari perguruan dan tak mau lagi mengikuti Wu Shuang. Murid Wu Shuang yang lain pun menjadi ragu. Mereka menyarungkan pedangnya. Akhirnya karena terpojok, Zhao Xiangling mengatakan bahwa Duan Heiwei ada dalam sekapannya. Ia mengancam akan membunuh Duan Heiwei kalau dia tidak dilepaskan. Tapi Jiang Bihe tetap tenang. Tak lama masuklah sebuah tandu ke balai diling. Duan Heiwei keluar dari tandu tersebut tanpa kurang satu apapun.
Xiao Xiangling menjadi panik dan berusaha melarikan diri. Di jalan dia disergap oleh Shoyu. Shoyu mengatakan bahwa dia punya cara untuk menyelamatkan Zhao Xiangling dan Ti Wushuang. Sementara itu Jiang Bihe menanyakan hukuman untuk Wushuang kepada Wuke. Wuke menyuruh Wushuang bunuh diri untuk menebus dosanya. Wushuang menantang siapapun yang menginginkan kematiannya, maju untuk membunuhnya. Ketika Wuke ragu, si pengangkat tandu kembali memprovokasinya. Tiba-tiba Zhao Xiangling muncul kembali dan mengatakan bahwa dia mengenali Yulang yang menyamar. Xiao Xiangling membuka kedok anak beranak Jiang. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Sepertinya Wuke mulai tertarik dengan teori Xiangling. Dia mendengarkan dengan seksama. Si pelayan yang tak tahan mendengar ocehan Xiangling pun langsung menyerangnya. Tapi Wuke menghalanginya. Jiang Bihe meminta bukti bahwa yang diucapkan Zhao Xiangling adalah benar. Tiba-tiba muncul seorang bercaping yang mengatakan dia bisa membuktikan ucapan Xingling. Jiang Bihe membantah tuduhan itu dengan mudah. Tapi si pelayan tidak sabar dan langsung menyerang orang bercaping itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan murid Ti Wushuang. Pedang yang tadi dipegang Wushuang sudah menembus lehernya. Sepertinya Wushuang bunuh diri. Orang bercaping itu membantah dan mengatakan Ti Wushuang bukanlah bunuh diri. Murid tetua tentu saja membantah hal itu. Tapi orang bercaping itu membuka kedoknya. Saking emosinya, si murid kelepasan omong. Dan dia langsung menyerang si caping untuk membungkamnya. Ketika orang itu membuka capingnya, si murid kaget luar biasa. Itu adalah koki yang mereka bunuh di dapur waktu itu. Si murid lari ketakutan, tapi Jiang Bihe membunuhnya. Wuke menyesali hal yang dilakukan Jiang Bihe. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa mengungkapkan masalah ini. Tak disangka-sangka Jiang Bihe mengatakan bahwa pelayan tandu dan si caping bersekongkol untuk membuat kekacauan. Ketika mereka mencari pelayan itu, ternyata dia sudah kabur. Hilangnya Yulang malah dijadikan senjata oleh Jiang Bihe untuk memojokkan si caping. Si caping pun mulai kebingungan. Sepertinya hal ini di luar dugaannya. Wuke pun maju dan menyuruh orang itu membuka capingnya. Tapi si caping malah mengatakan Wuke bodoh dan memakinya. Wuke menjadi emosi dan menyerang si caping. Si caping roboh terkena energi pedang Wuke. Ternyata si caping adalah Jiang Shoyu. Wuke kembali mencabut pedangnya dan akan membunuh Shoyu. Tapi tiba-tiba lampu di sana padam. Ketika anak buah Jiang Bihe datang membawa obor, Shoyu sudah tidak ada di sana. Luo Jiu ingin mengejar orang yang menyelamatkan Shoyu, tapi Wuke melarangnya. Shoyu tersadar di sebuah kamar. Seorang gadis cantik mendatanginya. Ternyata dia berada di sebuah rumah bordir. Dan yang menyelamatkannya adalah Luo bersaudara. Luo bersaudara menyelamatkan Shoyu karena mereka ingin tahu siapa dalang di balik kejadian itu. Shoyu lalu menceritakan apa yang diketahuinya kepada Luo bersaudara. Luo bersaudara bertanya bagaimana caranya agar mereka mendapatkan uang yang sudah dijanjikan pada mereka. Shoyu malah memprovokasi mereka agar mengambil semua perak yang dicuri di Duan Heivei. Sementara itu, Helu dan Huasuang sedang menggosipkan Wuke dan Ti Xinlan. Ternyata Xinlan yang berada di balik sebuah dinding mendengar pembicaraan mereka. Akhirnya Xinlan menyadari bahwa Hua Wuke sudah berkorban banyak untuknya. Xinlan mendatangi Wuke untuk meminta maaf dan berterima kasih.
Di rumah bordir, Shoyu terbangun mendengar keributan di luar kamarnya. Dia keluar untuk melihat situasi. Seorang tamu sedang berusaha memaksa masuk ke sebuah kamar. Ketika petugas keamanan datang, tamu itu mengatakan bahwa dia ingin melihat Nona Meng yang katanya sangatlah cantik. Tapi petugas keamanan mengatakan bahwa Nona Meng sudah dibayar oleh seorang tamu lain selama 6 bulan. Selama itu tidak ada yang boleh bertemu dengannya. Si tamu tetap ngotot dan bersedia menanggung apapun resikonya. Kemudian ia pun membuka pintu kamar itu. Petugas keamanan membiarkannya melihat Nona Meng. Tapi setelah itu si petugas langsung membunuhnya. Shoyu terkejut melihat kejadian itu. Shoyu malah penasaran untuk melihat seberapa cantik gadis yang dipanggil Nona Meng itu. Dia menyamar sebagai kepala penjaga dan dengan mudah masuk ke kamar Nona Meng. Alangkah terkejutnya Shoyu, ternyata Nona Meng itu adalah Murongju. Dia berusaha menutup wajahnya dengan sebuah kipas. Murongju merasa pernah melihat Shoyu, tapi dia tidak ingat di mana. Shoyu menyadari bahwa Murongju kehilangan ingatan karena amat ketakutan waktu itu. Melihat Murongju yang amnesia, Shoyu malah mengatakan bahwa dia dan Murongju adalah suami istri. Dua bersaudara kembali ke kamar dan membawakan makanan untuk Shoyu. Tapi ternyata dia diikuti oleh Jiang Bihe. Jiang Bihe memaksa masuk ke kamar itu karena curiga Shoyu ada di sana. Jiang Bihe menyingkap selimut. Ternyata yang dibalik selimut itu bukanlah Jiang Shoyu, melainkan benar gadis penghibur seperti yang dikatakan Luosan. Shoyu kembali ke kamar Murongju. 我记得了，我见过你的脸。刚才有人告诉我，要是有人进来，他们说我只能记住1天的事情。脱光身上的衣服，把身体里的恶魔。 Tiba-tiba ada yang menyerang Shoyu dengan tali yang langsung mengikat tubuhnya. Orang itu membawa Shoyu ke hutan. Ia menggantung Shoyu di sebuah pohon. Orang yang berpakaian hitam dan bertopeng itu adalah Hezizu, si laba-laba hitam. Bagaimanakah nasib Shoyu selanjutnya? Akan kita lanjutkan pada next video. See you guys!